balik lagi di Sudut Penendang. Yo, what's up, man? Podcast Marlo Mako. Tema kali ini dari Tio. Yoi, keren banget, tepuk tangan dulu semuanya. Gokil. Gila, Tio ini lagi prospek parah sih menurut gua. Parah. Iya, thank you ya Yo ya. Ini pembahasannya bagus banget. Bagus banget. Semua tentang keputusan. Ya, itu judulnya ya. Judulnya. Oh, gua kira ini mau bikin ini. Apa? Gini. Pada suatu hari. Apa cerpen? Iya. Enggak dong. Enggak ya. Tapi emang semua tentang keputusan. Nah, lu kapan terakhir putus? Kan semua Nggak langsung digituin kan dong. semua tentang keputusan. Iya, kemana? Kenapa keputusan? Ke keputusan yuk. Keputusan tuh emang nama sebuah kota. Tapi gini, Kemana? kita mau fokus dulu. Iya, Kita sorry. mau ngajak lu ngobrol nih. Ya. Mungkin buat Sliningers nih lagi bimbang. Kayak aduh, pilih ganti pekerjaan atau enggak ya? Aduh, aku ditembak nih, terima apa enggak ya? Pasti kan semua dalam hidup punya keputusan. Betul, bro. Dan keputusan itu bisa baik, bisa buruk nantinya. Betul. Namanya konsekuensi. Konsekuensi. Kalau elokuensi itu less. Ya. Kayaknya nggak ada yang relate ya elokuensi. Cuma kita ya. Cuman orang Tangsel anjing. Emang elokuensi Tangsel dong? Kayaknya tau gue deh. Ya, kayak Lia lah, kayak Lia lah. Kayak Lia lah. Tadi dulu elokuensi namanya. Tapi lo, Ah. apa keputusan hidup yang dari kecil sampai sekarang masih kalian banggakan? Dan kalau ada, kenapa? Karena emang pasti ada nggak sih? Yuk. Nih kurang ya Yo? Kurang, Ya? ini Udah pasti ada. minus yang ini. Follow up questionnya kurang yuk. Kurang. Termasuk keputusan hal kecil atau besar. Oke. Keputusan yang gue banggakan adalah lahir di keluarga ini sih. Itu bukan, itu lu nggak bisa milih. Itu lu nggak bisa milih. Lah, gue ditanya Tuhan ya waktu itu. Lu mau yang itu apa yang itu? Ini deh, kayak ini solid deh kayak solid gitu. Itu yang keribu lucu tuh. Iya, yang keribu unyu gitu. Lu dulu deh, gue bingung kan kalau tentang keputusan. Kalau gua itu pertama gua ambil keputusan yang gua bangga sampai sekarang itu menjadi kakak lu. Dia itu juga gak milih. Itu lu juga gak milih. Kebetulan gak milih. Kan waktu itu ayah bilang, iya ada kresek goyang-goyang. Enggak, itu gak gitu. Enggak. Gue bukan kayak lagi gitu terus lu pungut anak gitu enggak. Gue dilahirkan sama ibu. Enggak, tapi keputusan gua waktu memilih basket. Basket. Sebagai salah satu olahraga gua yang akhirnya gua gagal ya jadi atlet. Tapi Tapi gue seneng. Sampai sekarang gue masih main basket. Gue masih ngajak lu main basket. Karyo juga suka basket. Jadinya itu keputusan yang gue pilih. Terus keputusan yang gue banggain saat ini juga jadi penyiar radio. betul sih itu gila. Itu dari mimpi. Terus gue memilih ketika ada job opportunity itu gue pasti ambil berapapun nominalnya. Oke, berarti Gitu, itu keputusan gajinya. yang lu ambil ya. Iya, karena membuka gue jadi orang yang berbeda. Biasanya gue di rumah mulu main game. Betul. Tunggu ada job. Heeh. Nah kali ini gue coba kayak yaudah deh, gue naik MRT, gue naik Gojek, Keluar rumah. keluar rumah. Tapi kan itu keputusan lu yang lu pilih. Pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya ada. Nah, negatifnya atau downside-nya dari lu jadi penyiar radio itu apa Kak? Pertama, gue belum ada based untuk jadi penyiar radio. Karena kan bener-bener belak-belakan. Basic. Iya. Ya, Base-nya kan Enggak. bawahnya. Basicnya. Basicnya. Tadi lu ngomong apa? Basic. Iya. Lu nggak denger? Sorry. Gue belum ngomong. Up ya. Gue belum ada based untuk jadi penyiar radio. Based. Oke, iya basic Kan ya. lu bilang basic-nya Iya, itu, oke, sorry, gitu. sorry. Jadi gue belum ada basicnya dan gue harus kerja ekstra untuk waktu Ngejar itu. tuh. Gue sama Feli waktu itu. Feli kan udah jadi penyiar radio 10 tahunan lebih. Artinya udah profesional banget. Nah gue takutnya nggak bisa ngimbangin dia. Oke. Itu minusnya. Jadi gue banyak pressure-nya kayak, aduh gue kalau timpa salah nggak ya, sopan nggak ya. Oh, jadi gitu. banyak takutnya gitu Banyak ya. takutnya. Karena nggak ada kayak buku manualnya gitu Iya. ya. Terus jadi pemain basket. Ketika cedera, ya udah, gue tanggung jawab sendiri, gue urut sendiri, ke rumah sakit sendiri, fisioterapi sendiri. Karena bukan atlet, bukan proper profesional atlet. Nggak yang diurusin atau yang kayak apa makannya diatur gitu. Iya. Kagak ya, masih make di tiap malam ya. Masih naik di tiap malam. Terus juga gue kan capeknya, gue ikut-ikut klub. Satria Muda, bukan klub yang itu. Oke, klub basket. Satria Muda. Tapi habis itu kayak, yuk kita. Oh, klub juga kan. Mau ngerasa muda lagi gitu kan. Nggak, gue ikut-ikut klub. Akhirnya kan tetap aja tergantung coachnya yang milih. Ketika tanding dia milih siapa Iya, gitu. betul. Terus kadang-kadang gue juga minder karena ya gue udah, menurut gue udah
mencoba berbagai hal, udah kayak sedih-sedihan, nangis darah gitu-gitu semuanya, tapi nggak dipilih ya bisa apa gua? Cuma bisa ngedumel gitu. Itu pilihan-pilihan yang selalu ada konsekuensinya. Dan sekarang ketika gua waktu itu basket tiba-tiba cedera lutut, ya gue pupus, sedih banget. Sedih banget. Gue waktu itu pengen cepat kaya kan, pengen jadi atlet di Ragunan, Iya. sekolah atlet tuh. Nah malah jadi jadi di Ragunannya dia masuk kan. Ini lucu deh tenyom gitu kan. Kalau lu apa? Kalau gue ini ngasih makan lu di Ragunan waktu itu. Keputusan paling baik. Apa Apa ya? keputusan dari kecil yang sekarang lu kayak gila, untung gue ambil itu. YouTuber, jadi film di YouTuber. Itu keputusan yang baik apa buruk? Buruk sih kebetulan. Itu yang kayak aduh mana gaji cuma 5 juta lagi. Tapi kan itu awal. Ini mau denger curhatnya nggak? Mau, Sedikit curhat. Sedikit curhat. Sorry, gue tahu ini kita lagi cepet-cepet. YouTuber. Karena kita lagi mau meeting abis ini. Meetingnya seru banget guys, kalau kalian tahu tuh. Nanti kita sneak peek. Iya, Enggak ada. Jadi itu gue kayak di reach out gitu kan. Waktu itu gue ngobrol manajer. Sama siapa lo? Gak inget gue sama orang filmnya. Oh, gue kira sama salah satu. Enggak sama orang filmnya. Terus yang kayak ditanyakan, lo kita lagi mau bikin, halo Marlo, kita lagi mau bikin tentang film YouTuber nih, memerankan segala ini gitu kan. Kamu mau nggak main filmnya juga gitu kan? Bakal ada ini juga gitu. Dan waktu itu namanya yang tercantum ada Bena Keribo. Dimana IVG dong, sama-sama IVG kan. Yeah. Ya udah, so gue kayak oh gitu, boleh deh ntar gue pikirin dulu ya. Maksudnya dulu tuh gue pengen buat main film. Gue tuh suka banget sama perfilman, dunia film apapun, dari mulai ngedit, syuting, pre-pro, pro, kontra, banyak. Gue suka banget. Apa sih namanya? Post-pro. Pre-pro, production sama post-pro-nya gitu. Itu gue suka banget. Jadi kayak dulu kalau buat yang nggak tahu, gue itu editor sebenarnya. Kalau misalnya nggak tahu, cek waktu kita traveling ke Jawa. Ke Jawa. Nah itu editing paling bagus dan cepet. Gue akuin. Thank you bro. Jadi gue emang basic, gue malah editor aneh banget kayak. Tapi lucu. Jarang ada orang yang tahu. Tapi dulu tuh gue yang kayak Premiere Pro God gitu loh gue tuh. Parah banget. Itu kayak main tuh. Kayak main PB. Iya juga ya. Yang maksudnya kayak gitu ya. Iya. Dulu tuh jadi gue basicnya editor. Gue jatuh cinta kepada, jadi sebenarnya sinematografi kali ya. Jadi gak harus film. Tapi waktu itu gue pengen banget buat bisa nyentuh film itu, entah actingnya, entah depan layar, belakang layar, atau nggak di layar juga nggak apa-apa. Tapi gue pengen banget ikut aja gitu kan. Nah terus tiba-tiba wah ada job opportunity nih yang saya damba-dambakan. Bisa tahu. Itu tuh penyiar radio penyiar radio gue. Maksudnya? Mimpi penyiar radionya itu sama ibaratnya tuh. itu sama banget, sama persis. Gue tuh pengen banget bisa bergejolak berkecimpung di dunia perfilman kan. Terus itu ada job opportunity buat jadi talentnya, jadi actor. Seneng dong. Terus gue yang kayak anjing, gue artis, gila. Stasiun gue masih kan dulu. Sampai sekarang ada. Nah terus kayak maksudnya ini yang gue pengen banget, dan gue pengen nyoba di dunia kayak gimana sih. Dan maksudnya kayak wah syutingnya juga sama teman-teman gitu kan. Iya. Pasti selalu dong di bayangan. Gue juga tadinya deal berapapun nominal lah. Oke. Karena gue mau coba. Nah itu kesalahan terbesar gue. Kok lu main deal aja sih bro? Yang namanya anak kecil gitu kan. Gue umur berapa gitu? 16. 3 gitu. Hah? Tiga apa? 30. 3 kali 8 ya? Berapa tuh? 27. Belum nyampe tuh gue. Di umur 15, 16 ya? SMA apa? Kuliah ya? SMA deh, seinget gue SMA. SMA masih SMA kok gue tau. Iya, SMA. Terus gue main gitu kan. Nah ini kesalahan gue adalah kan gue nggak tahu dunia pekerjaan ya. Harusnya tuh gue nanya kayak kontrak hitam atas putih, gue nanya fee-nya, gue tanya jadwalnya, gue terus abis itu gue tanya tentang banyak lah. Berapa lama pengerjaannya? Iya kayak gitu-gitu loh, kayak segala macam. Nah itu kan yang gue tanya bang. Lu langsung iya doang? Bang, bahkan skripnya gue nggak nanya. Hah? Pas ngumpul baru dikasih lihat. Iya. Terus suwe. Enggak, pas ngumpul maksudnya kan kayak ya gini, karena dia pintar banget sih. Dia komunikasinya level brainwash-nya pintar banget. Dia bilang gini, iya ntar sama-sama ini juga kok Bena, Devina gitu-gitu juga. Santai. Oh oke boleh deh boleh. Terus gue tanya dong ke Bena, Ben, gue juga diajakin nih buat main film kayak gini. Kira-kira gimana ya? Apa gimana, apanya, apa fee-nya apa? Iya enggak, awalnya gue nanya gue ambil apa enggak, maksudnya kayak gitu-gitu. Gue bilang kan, tapi gue malu dah kayak gitu-gitu, maksudnya kayak gue banyak nggak gitu temenan sama kayak Andovi, Jovi gitu, gue masih kayak distant gitu kan. Iya. Karena Eclipse kan.
Iya kan? Eksklusif masih ada? Bubar. Kalau sekarang bubar. Tapi dulu kan mereka ada geng-gengan gitu kan. Jadi gue agak ciut kan. Habis itu takutnya nggak di welcome ya. Iya, yang kayak aduh jokes ntar nggak nyambung dan segala macam. Terus gue tanya ke Bena, Ben, lu dibayar berapa? Oh langsung. Iya. Kan teman soalnya. Teman. Terus Bena bilang gue dibayar 5 juta. Oke. Pada waktu itu. Buat anak SMA gede banget. 5 juta coba. Lu juga gitu? Gue bilang kayak gue coba tawarin 5 juta kali ya. Oke. Iya tawarinnya lo tawarin. Coba segitu. Palingan kalau di nego mentok-mentok di 3 lah. 3 ya. Oke deal. Terus gue bilang boleh visa ya kayaknya. Itu tahun 2000 berapa lo? Ingat gak? Gak mau diingat-ingat sih. 2000-an lah ya. 2005 ya. Enggak sih, belasan sih. Udah belasan. Oh oke. Nah abis itu akhirnya deal-dealan 5 juta. Dia gak nego bos. Langsung oke, Marlo. Deal bang dar. Tangan kontrak sat. Oh yang masih tulisan tebal tipis ya Marlo. Iya mah sampai sekarang anjing tanda tangan gue gitu tai lu masih tebal tipis juga anjing. Tai lu. Gue gak bisa tanda tangan guys by the way. Iya. Nah habis itu ke ini ya kan baca skrip. Waktu baca skrip kok gak ada Bena. Hah? Kok gak ada Devina, gak ada gitu-gitu kan. Terus? Bingung, cuma ada gua. Siapa ya? Ini di mana baca skripnya? YouTubers tuh siapa ya? Edozel ada nggak Edozel? Ada tapi dia kayak nggak ada di sini. Nggak ada. Reza Arab. Seingat gue cuma ada ini yang sama Rai bukan ya? Rai bukan? Yang bahasa kan? Jawa. Olahraga kan? Yang bahasa Jawa itu siapa sih? Bayu Skak. Yowis. Iya Bayu Bayu Skak. Skak. Nggak ada juga. Jadi itu beneran di tempat itu. Cuman gua, Rai, Andovi, sama Jovi. Pertama gue nengok ke Rai, Dar, lu kan musisi kan? Ngapain di sini gitu kan? Bukan YouTuber gitu kan? Terus ke Andovi, Jovi, anjing mentang kakak beradik lu. Emang mereka yang kontrol ini ya, si productionnya. Oke. Dan gue yakin mereka juga gak gitu ngurusin kontrak-kontrakan kayak gini kan. Ngerti. Sudah gitu gue baca skripnya. Loh anjing kok gue jadi pemeran pembantu? Jadi, fee 5 juta yang Bena kasih itu buat satu scene. Tapi lumayan dong. Lah, maksud gue Bena ngasih fee 5 juta buat masuk di satu scene. Oke. Gue ngasih fee 5 juta buat satu film bang. Oh lu satu film ada tuh? Ada bang, jadi teman dekatnya mereka ceritanya. Kalau Bena satu scene 5 juta berarti kayak kita butuh 10 scene. Enggak, dia cuma satu scene, udah satu. Ada di satu. Harusnya lu bisa kayak 20 juta. Bisa 30 Bisa harusnya lebih, ya. iya maksudnya kayak gitu loh yang kayak. Tapi makanya orang gila kayak malah cuma 5 juta butuhnya. Iya bang. Tolol banget. Oke. Gue itu anjing gue yang kayak gue salah ngasih harga sih. Emang harus itu gobloknya di gue sih. Gue gak nanya gitu. Maksudnya udah excited kan. Jadi kayak udah gas deh. Abis itu udah baca. Kok ada scene gue lagi. Kok ada scene gue lagi. Banyak ya bang. Iya gak apa-apa kan lu jadwal oke kan. Jadwal sih oke. Duitnya enggak gitu kan. Maksudnya kayak anjing gue compare sama Bena satu scene terus gue kayak gitu. Ya udahlah. Iya, yang penting kan seenggaknya gue kesal banget waktu itu. Iya, tapi seenggaknya kan lu tahu dan tapi sekarang tahu, ya. punya experience kayak gitu. Nah, udah kan abis dari situ ini keputusan yang gue ambil adalah keputusan untuk berhenti di bidang perfilman dunia. Di mengejar perfilman itu karena waktu itu diajak main film lagi judulnya Modus. Kentang lagi aja filmnya. Takutnya. Enggak, udah. Okay. Terus yang kayak aduh ini kayaknya emang gue tuh butuh experience yang beneran main film sama orang-orang perfilman bukan sama YouTuber yang bikin film, ngerti nggak? Oh, oke. Dan gue nggak punya opportunity itu sampai sekarang, jadi kayak ya dia emang bukan ranah gue aja kali ya. Tapi belum dapat kesempatan. Iya ya mungkin belum dapat. Mungkin nanti gue di umur 38 gitu kayak akulah pemeran pembantu Kertara Jasa. Siapa tahu kan. Tapi keputusan lagi apa? Keputusannya untuk menjauh dari mereka sih. Oke. Keputusan baik sih waktu itu. Emang kenapa sih? Enggak apa-apa, karena gue tahu bahwa gue nggak selamanya harus berpura-pura menjadi orang lain demi bisa main sama mereka aja. Oh. Jadi emang dulu gue dibilangnya sombong dan segala macam. Gue bukan sombong, cuman kayak gue nggak mau buang-buang waktu buat ke pertemanan yang nggak gitu nyambung sama gue gitu loh. Cuma demi social climber lah ya. Social climbing, climber tuh orang yang melakukannya. Ing itu kan verb ing kan. Mau berantem di mana? Jangan dulu bos. Mau meeting dulu soalnya. Kayak gitu kan. Jadi kayak enggak deh nggak usah lah. Maksudnya kayak biarlah mereka pikir gue apa. Maksudnya I have my own reasons gitu loh. Lu kan itu kan menurut. Sebenarnya nggak ada beef, nggak ada masalah. Nggak ada. Gue nggak pernah punya masalah sama mereka. Cuman emang kayak satu mungkin batas waktu gue ketemu orang sama mereka lebih dikit gitu. Lagi gitu-gitu aja. Jadi gue kayak aduh mana ini bercanda nggak ada yang nyambung lagi. Bercanda tuh yang kayak dulu tuh apalagi zaman-zaman yang dulu kayak dikit-dikit followers, dikit-dikit fans gitu-gitu yang kayak
anjing gue mau sombongin apa ya? Player gue gede loh kan nggak bisa nggak nyambung kan. Padahal kan enggak juga. Padahal kan kayak miniatur gitu kan. Lego. Lah Lego. Tapi Legolas. Bisa panjang tuh. Iya kan? Iya. Terus kayak gitu-gitu jadi gue kayak udahlah lupa. Karena abis itu gue lebih sakit hati lagi ketika nih gue nggak nyebut nama ya. Iya. Ada satu film lagi. Terus kayak beberapa aktor atau aktrisnya itu orang yang nggak bisa acting tapi followersnya banyak. Malam Minggu Miko. Bukan dong. Bukan ya? Bukan dong, itu kan bukan film, itu kan series. Oh iya. Nggak, itu adalah beberapa film yang kayak gue lihat, gue tahu nih dia Yowis Band. Bukan juga anjing, lumayan. Maksudnya bukan, enggak Yowis Band bagus. Lu jangan sebut-sebut gitu anjing. Yowis Band yang bagus yang emang coba ceritain dikit. Ini yang Yowis Band tuh bagus soalnya kayak Jawa kan. Gue belum nonton. Jadi lu jangan nembak gue depan on the spot gitu dong anjing, kayak Trans 7. Katanya bagus. Ya bagus, denger dari orang-orang kayak Wisman bagus gitu kan. Memang siapa lo? Gue lupa juga. Cewek apa cowok? Cewek, gue lupa juga. Enggak, maksudnya kayak ada cewek cowok gitu banyak. Maksudnya kayak ternyata buat sekarang itu, nih gue gak ngomongin semua ya. Tapi kebanyakan orang-orang itu pasti yang kayak lihat dulu lu followersnya berapa dan segala macam. Pada zaman itu. Iya. Pada zaman itu. Kalau sekarang kayak udah lebih baik lagi arahnya. Pada zaman itu yang kayak nggak peduli sih lu bisa acting apa enggak. Yang penting followers lu banyak. Jadi kita dapat free promotion dari Ngerti. lu gitu doang. Iya. Jadi gue yang kayak gini ya cara mainnya ya. Yang misalnya followernya udah 300k, 500k. Iya gitu-gitu yang kayak. Lu mau nggak bisa main apapun, udah ikut aja sama kita. Ikut nggak, lu muncul di satu scene aja juga nggak apa-apa gitu loh. Follower lu pasti ngerasa kayak disuguhi ya. Iya kayak gitu loh. Jadi gue kayak oke lah. Berarti kalau if that's how it's gonna be, I want it. Arwana. Oh iya, ikan. Pukul. Gitu. Jadi keputusan yang gue ambil adalah kayak gue nggak mau mengejar lagi gitu. Tapi keputusan hidup yang pertama kali itu gue nggak sesali dan gue banggakan itu ketika keren kan? Iya gitulah. Udah pasti gue. Bener. Iya kan. Bener. Ketika kan lu awalnya pemalu lo. Pemalu gue. Lebih ya tukang palu tuh gue. Lah kuli anjing. bukan pemalu itu bukan. Enggak, tapi kan emang dulu di keluarga kita itu kita suka banget ngelucu tapi malu di depan kamera. Iya. Nah, ketika gue balik dari Jerman, inget nggak yang ayo lo udah bikin konten lucu bego kita. Iya. Gitu. Lu aja dulu. Akhirnya kan lu masuk Indofitgam gitu. Makanya lu harusnya berterima kasih ke gua anjing. Thank you ya bro ya. Dia tiba-tiba. Enggak, tapi Aji mumpung. Tapi senang ketika pas lu udah terkenal, akhirnya pas gua pulang dari Jerman lu ngajak gua lagi. Oh iya, waktu itu selalu pergi kan. Iya, gua pergi dari Jerman dan akhirnya gua kayak, oh ini ternyata bisa dapat duit ya. Pertama kali gua disuguhi endorsement 50.000 fee gua. Sushi. Si makan sushi masih ada di IG gue. Gue foto sushi 50.000. Anjing, dulu gue inget banget. Ama gue nggak pernah dikasih duit. Barternya gelang NBA. Tahu lagi gue. Yang karet. Gue dikasih kok sama lu. Gue dikasih nih lo Lakers, si suka Lakers gue anjing, tahu basket gue anjing. Itu nggak dapet duit sama sekali. Nggak dapet duit. Casing HP pasti dapat. Casing HP dong. Barter 100.000. Wah itu iya zaman itu. Tapi zaman itu tuh maksudnya gue nggak mentingin kayak follower gue terkenal, gue artis. Tapi gue lebih suka kayak ternyata bisa dapat duit juga dari hal-hal seperti ini. Sampai akhirnya ya kayak gini kita sekarang loh. Betul. Puji Tuhan banget ya. Puji Tuhan guys, yang nggak ada brandnya nih dari tahun ini nih. Tapi masih bisa lanjut. Masih bisa lanjut. Tapi itu keputusan yang gue ambil ini kan yang banggakan ya. Yaitu memilih untuk menjalankan hidup gue sendiri sih. Betul. Keluar dari rumah, stop sekolah, kejar apa yang gue mau, melakukan apa yang gue suka gitu. Dan untungnya menghasilkan ya. Untungnya. Kalau enggak, ya suwe dah. Ya kalau enggak kan seenggaknya lu pasti dapat pengalaman juga. Iya itu sih. Kayak misalnya lu di DO, itu kan biarpun orang-orang bilang kayak anjing bego banget di DO, tapi kan ada pengalaman banget. Ya gue mampu bayar duit gue sendiri, gue mampu hidupin gue sendiri. Gue punya apartemen, gue pindah rumah. Tanya dong, lalu apa?
Lah gua Dasar lu jelek. oh, jangan. Lo ini kan kayaknya dari ngomongin ini ya edukasi. Kenapa ke fisik gitu loh. Apa kayak cebol kayak apa kayak. Ya kan mungkin dia juga Tetep fisik. Dia juga kaya. Oh iya, jadi kayak Makanya lu yang jelek lu. soalnya kita lagi ngajak ngobrol di BMW ya. mungkin itu mungkin sih. Nggak, tapi iya benar sih. Tapi itu gue belajar banyak banget kayak hidup sendiri dan akhirnya yang kayak merasakan bahwa awalnya keputusan gue gini keputusan buruk sih gitu kan. Sampai lu bikin PPT, bikin ducking. Bang, gue bikin PPT buat keluar kan waktu itu. Kita udah pernah jelasin tuh gitu. Gue udah bilang, udah bikin aja, lu bikin lo. Gue mau lihat juga PPT-nya. Iya anjing nih orang suka menjerumuskan gue ke lubang lebih dalam. Tapi gue support anjing. Tapi support sih. Nggak, karena waktu itu gue DO-nya tuh jadi gini, orang tua tuh biasanya kolot ya. Adalah orang-orang tua gaul kalian ya. Jadi yang kayak mereka tuh nggak mau cuman sebagai sebuah imbuhan yang kayak iya mungkin aku bakal kayak gini. Nah itu nggak ada yang suka tuh. Jadi orang tua kita tuh gue anggap beranggapannya orang tua zaman sekarang itu lebih suka kalau kita memiliki data, visi yang baik dan benar dan bagaimana cara merealisasikannya. Betul, setuju. Kalau gitu gue bikin PPT dibantuin Karama juga. PPT-nya tuh kayak gini, gue masih ingat. Kenapa saya mau DO? Itu PPT yang sumpah. Terus dijelasin karena pertama bakal pindah ke Bekasi. Itu. Terus kedua Ingat dah. ingat dong. Terus kedua karena capek. Marlo kan lagi sibuk-sibuknya waktu itu lagi dikenal-kenalnya. Jadi banyak job di luar kuliah. Terus kalau misalnya dia DO, apa yang akan aku lakukan? Marlo bilang gitu. Gue kayak gitu, gue jabarin banyak banget. Dia bakal fokus ke kerjaannya, bakal mandiri, bakal pindah sendiri gitu-gitu. Udah panjang banget. Keren banget. Sampai gue punya pilihan ABCD ingat gak? Iya, kalau misalnya gagal ini bakal kayak gini, gitu-gitu. Iya. Terus di endingnya tuh gue nulis pendapat bagaimana pendapat tentang ayah ibu. Jadi lu mau ambil, jadi gue cuma ngasih, gue tuh bukan yang kayak gimana nih ayo kita rundingin. Enggak, gue tuh nggak gitu. Gue langsung ngasih 3 pilihan, lu mau pilih yang mana? Betul. Gue bakal ngelakuin 3 pilihan ini, lu yang pilih. Betul. Dan menurut gue bagus sih karena artinya si Marlo ini udah menentukan pilihannya dan tahu maunya apa di dalam hidup. Keren. Nah, makanya karena Marlo ini gue juga memutuskan kayaknya masa Marlo yang anak paling kecil aja udah memutuskan dan udah tahu hidupnya kayak gimana, masa gue masih di rumah main game kayak Mbak makan Mbak. Nah, sampai kayaknya udah saatnya deh gue mulai ngikutin kayak Marlo gitu. Jadi akhirnya gue pindah sendiri. Gue juga seneng banget sih waktu dengar Karama pindah sendiri. Walaupun nggak jauh dari rumah ya. Iya. Maksudnya gue malah kan mau jauh, ibu yang nggak bolehin. Oh iya. Tapi dari kalau kita ngomongin living cost dan segala macam itu make sense sih. Ibu yang ngasih di situ kan. Nah terus tapi gue bangga karena Karama tuh orang yang paling nggak bisa terlantarkan. Iya sumpah. Dia kayak ibarat kalau di lampu merah Ciledug dia diturunin nggak bisa pulang. Gitu. Padahal Ciledug bang gitu kan. Kayak udah mati nih gue mati di sini sih. Itu Karama tuh. Tapi kayak anjing tinggal sendiri. Tapi lucu sih dia dengar cerita dia yang kayak ngeluh soal kan maksudnya gue udah duluan pindah ke apartemen, udah pindah kos-kosan dan segala macam. Gue udah ngerasain semuanya kan. Karama tuh yang baru pertama kali kayak misalkan listrik, ngurusin listrik. Lo air gue kok air panasnya mati ya. Anjing emang gue kayak tukang air anjing kan gue pemalu. Gitu kan kayak gitu kayak dia ngeluhnya banyak banget dan hal-hal yang gak penting dikeluhin yang kayak panik anjing gue ngerti banget lagi karena binder dandet bro. Iya karena kan Marlo udah punya pengalaman. Gue orangnya panikan dan gak tahu apa-apa. Iya banget lagi. Gitu gue kayak anak itik yang pengennya dilindungin terus nih. Betul. Nah ketika gue pindah ya salah satu caranya masa gue nanya ibu lagi. Tanyanya ke gue. Iya nanyanya mending ke Marlo karena yang udah tahu dan udah pengalaman gitu. Anjing itu. Itu keputusan yang menurut gue cukup menyenangkan ya karena gue keluar dari comfort zone, terus gue nyoba hidup mandiri, bebas gitu, lepas, hiraukan semua. Lah sorry Iwaka anjing Iwaka tiba-tiba bebas. Lepas. Nih Kak itu kan kalau yang kita banggakan. Iya. Ada nggak yang lu sesali? Do you have any regrets? Beberapanya soal percintaan sih. Percintaan. Itu yang gue selalu sesali. Kasih satu aja soal percintaan yang lu sesali sampai sekarang. Jangan kasih kepercayaan 100% kepada pasangan yang bukan seutuhnya sah sama lu. Gitu. Quotes of the day. Quotes of the day. Enggak beneran. Ini menurut gue ya. Kalau misalnya kalian kayak, nggak boleh gitu kan pacaran harus 100%. In my experience, lu jangan kasih 100% semuanya dan lu jangan prioritasin dia melulu. Gitu. Karena apalagi cowok.
Lu harus punya pekerjaan tetap, lu Iya. harus punya tabungan. Bukannya cewek, emang cewek nggak boleh? Boleh. Malah lebih bagus kalau Malah lebih bagus. perempuan nih gua Perempuannya gitu. independen, ini perempuannya kerja. Tapi in my experience, gue tuh dulunya bucin akut mampus gitu. Ceweknya misalnya, gue nggak ada duit. Ceweknya mau makan steak, ada-adain gue duitnya. Ada. Besok nggak makan. Yang penting cek- dia makan steak. dia kali. makan steak. Iya benar. Karena mah gitu banget Gitu, lagi. Tolol sih sebenarnya. Tolol. Nah, tapi ketika gue selalu mempertanyakan, gue tuh kayak ceweknya, lu sayang gak sih sama gue? Ya kan namanya mulut bisa aja bohong. Iya. Ceweknya bilang sayang gitu. Tapi gue selalu bilang, gue tuh pertama lu, kedua Tuhan, ketiga keluarga. Kalau lu gimana? Nah dia tuh bilang, iya aku pertama selalu keluarga gitu-gitu kan. Tuhan ketiga ya dia. Enggak maksudnya Tuhan, keluarga. Oh iya benar. Dia bilang sampai dia bilangnya teman, Teman, ketiga, iya. keempat pekerjaan gitu. Terus kayak dan gue malah merasa kok nggak adil ya? Beda prioritas. Beda prioritas. Tapi sebenarnya itu salah gue. Karena gue ekspektasinya lu pertama, gue pertama buat lu pertama buat gue. Tapi kan namanya hidup nggak bisa kayak gitu. Nah akhirnya gue sadar dan kayaknya kalau percintaan jangan terlalu gembor-gemborin gitu deh. Itu sih penyesalan dari saya. Gue selalu tentang cinta. Itu yang paling besar dalam hidup. Karena bayangin gue pernah kan telat kuliah gara-gara cewek. Iya. Iya, Santi, kamu Wah, anjing. jangan bobo Santi. Kamu anjing. Jangan bobo Santi itu. Dia itu. Aduh enggak jadi deh. Takut orang masih hidup. Masih kok, masih. Oke, ya nah kalau gua Kalau sesal lu nih. apa? Ini kayak gue udah pernah bahas waktu itu deh, yang kayak resolusi gitu-gitu ya. Kayaknya disesali tuh. Bahas lagi. Waktu itu gue tuh ngerasa gue melakukan semuanya setengah hati. Jadi kayak semuanya gue cicipin tapi gue bisa setengah-setengah doang. Oh, oke, iya. Contoh lu kalau nanya gue bisa main olahraga apa, gue bisa hampir semuanya. Sampai pedal gue juga bisa. Tahu pedal? Pedal pop. Oh iya pedal pop, gue jilat emang gue jago jilat. Itu ada kayak tenis gitu-gitu yang kayak baru udah. Gue kayaknya pedal. Iya itu juga pedal, pakai pedal itu tapi kayak. Sepeda juga di pedal Iya aja. nah enggak iya ini ada Oke. padel namanya padel. Bukan PADDLE tapi Anjing padel. dong. Pudel. Nah, nih. Udah. Iya betul. Maksudnya kayak gitu loh. Gue bisa setengah-setengah tapi semuanya gue bisa main basket, main bola, main bowling, main Tenis, bulu bulutang, tangkis, berenang, volley. apalagi? Olahraga. Anggar, 2. Iya, bisa. Ya telah. Capoeira, karate. Capoeira. Gue capoeira. Lu cari Sama Kiki. Paranawe. Gue gitu bang dulu bang. Capoeira, karate, apalagi? Alat musik. Alat musik gitar, drum, piano, bass, kastanyet, Kastanyet. triangel, bisa Sama gue. ini loh. Karakas, Karakas. bisa gue. Maksudnya kayak gitu-gitu kayak. Tapi bisanya setengah-setengah doang. Setengah, nggak full. Enggak yang kayak dia emang drummer. Nah, Udah berarti dia jago buat main drum, tapi dia bisa main gitar gitu. Enggak gitu. Gue dia bisa main ini, tapi setengah semua. bisa doang. Itu sih yang menurut gue sesali banget dari dulu. Kenapa ya gue nggak pernah mau lompat sepenuh hati 100% gitu. gitu. Iya kepada suatu hal gitu yang kayak walaupun gue nggak gitu suka pada waktu itu, tapi kalau itu Ditekuni. iya ditekuni, kayaknya gue bakal suka-suka aja, kayak udah terbiasa juga, udah part of Iya, my iya. life aja. Nah, Hatam lah ya. dan itu yang gue kayak tai, kenapa gue nggak dari dulu gitu ya. Nah itu yang terjadi pada game. Tapi game 100%. Enggak dong, kan sekarang baru 100%. Oh iya. Tadinya kan yang kayak kita main PB, karena masih main gue udahan dulu, Iya. ntar gue Ayo main lagi. dance. Iya, nggak usah, itu bukan kompetitif, itu udah if you want me, get ready to dance, tas, keyboard gue udah mau hancur anjing, lihat Spasinya spasi. ngetril. Iya, anjing tuh. Kalau kita pro-playernya pakai jempol. Sama ini loh yang MMORPG yang berantem. Get tampet. Bukan. Yang MMORPG. MMORPG yang berantem. Apa ya? Gue lagi mikir nih. Yang pakai baju sekolah. Oh anjing, run online. Run online anjing. Anjing, inget aja di kampung lu bego. Dasar anak waret. Nah maksudnya kayak gitu. Yang kayak game dari dulu kompetitif, kita main game. Oke deal, gue loncat ke dunia kompetitif sama Karama Iya. yang ngajak gue di tim dia waktu itu. Yang kayak anjing nih Maro juga jago juga. Yaudah yuk lo main sama gue, coba. Ternyata cocok gitu kan. Cocok. Tapi yang kayak gitu, namanya juga yang kayak masih kecil. Jadi gue masih ada pembelaan. Iya. Bosenan kali ya atau apapun jadi. gitu. So akhirnya
berhenti main lagi, berhenti main lagi. Mau ajak ke tim ini nggak punya waktunya, mau gini nggak punya waktu gitu loh. Jadi kayak anjing gue nggak berasa 100% komit ya. Tapi sekarang kayaknya udah saatnya kayak cobalah komit satu hal aja. Jadi makanya gue kayak soal Valorant, kak gue udah najis kak. Gue enak banget kak, gue pengen muntah. Gue kayak abis main tuh kadang pengen nangis tuh ada. Kayak gue capek banget bang. Tapi lu lanjutin terus. Kayak kemarin nih misalkan, gue abis capek banget, gue pulang gue mau tidur. Bangun tidur. Yang gue pikirin, gue harus latihan main Valorant supaya gue masih tetap jago deh. Tapi bisa nembak gak? Kagak, orang masih ngantuk. Tapi tetap dilakuin. Tapi tetap gue lakuin. Tadi sebelum syuting, lu pada belum datang. Ada tuh deathmatch dulu bentar supaya main gitu. Padahal gak penting gitu loh kayak anjing lu bisa mendingan tidur. Cuma 20 menit setengah jam doang. Kayak gitu-gitu loh yang kayak nggak, tapi gue maksudnya kayak kan gue udah ngomong gue mau dedicated, coba. Ya udah, might as well try it bro. Yang kayak oke, pembagian waktu soal kayak main, mabok, pacaran gitu-gitu, itu bahkan gue kayak bisa sorry banget. Ntar deh gue harus kayak gini. Soalnya lu jadinya fokusin ke prioritas apa yang harus gitu lu lakuin loh. duluan. Dan sekarang gue kayak pengen banget coba main game dan menjadi kayak gimana sih kalau playing as a team gitu-gitu. Walaupun belum ada timnya ya. Belum ada tapi tim. kayak maksudnya ketika nanti gue ada tim, at least gue punya pondasi yang kuat, basic yang kuat gitu. Basic. Based. Iya. Nah, sama ini yang gue sesali. apa? Nggak hidup bareng di era yang sama dengan Nika Ardila sih. Nah, maksudnya emang kenapa? Ada Nika Ardila cakep banget. Lu nggak akan tahu juga di siapa. Tahu gua. Cakep banget. Emang kenapa nih tiba-tiba? Karena kalau gue hidup di era yang sama, Dia kan juga gak mau sama lu. nggak tahu. Itu yang gue sesali. Mungkin dia yang kayak anjing Marlo, kamu lucu juga. Kalau lu di era yang sama Nika Ardila, lu bukan selebgram lo. Lu bukan siapa-siapa. Pemalu. Tetap. Ya, lu paling mungkin benerin bangunan rumahnya. Bang, Faris RM, M-nya tuh Marlo. Harusnya tuh dulu. Faris RM, Faris Rama Marlo. Anjing, kita harus tinggal di era waktu itu. Coba bayangin, kita berdua yang bikin lagu Sakura. Ya itu boleh kalau ada kita jadi gitu ya lagunya ya. Itu doang sih. Gue hidup. Gue hidup. Mantap kan? Thank you. Lu hidup nih? Enggak. Gue hidup tuh. Lu aneh. Gue hidup itu konsepnya ya. No regrets, tidak ada penyesalan. No regrets ya? Itu neng. Anjing, mainan gue rambutnya cuma satu-satu. Aduh. Nah ngomongin soal Cakinya Rugrats nih. Iya. Yang kan, orange ya? Yang orange kacamata gitu Iya. kan. Pertanyaannya dia minus berapa sebenarnya? Kayaknya 4,5 dah. Gue sih kemarin terakhir nanya masih 3. Nggak serius. Gue hidup tuh, saya bercanda mulu lu. Gue konsep gue hidupnya tuh no regrets. Tidak ada penyesalan. Tanya kenapa? Kenapa lo? Karena gue yakin keputusan apapun yang gue ambil pada waktu itu keputusan paling benar. Menurut lu? Iya menurut gue. Iya. Makanya gue bilang gue gak ada regrets. Misalkan kayak sekarang nih gue mikir, kenapa ya gue ambil YouTuber waktu itu ya? Nah pada waktu itu gue ngerasa karena ini hal yang gue mau dan bla 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 bla. Jadi gue ambil gitu loh. Jadi gue nggak punya penyesalan. Gue juga kalau ditanya gitu kayak misalnya kayak kan gue ngomongin misalnya lu kan sekarang nyesel nih karena cinta. Kalau di flashback tiba-tiba ada pilihan itu, lu mau ambil pilihan yang lain nggak? Gue bilang enggak. Karena waktu itu gue juga setuju. Itu pilihan yang menurut gue terima dan gue lakukan nggak apa-apa. Benar. Makanya regret tuh menurut gue sekarang kalau di era sekarang ya itu kayak cancel culture gitu loh. Maksudnya? Lu bisa di cancel karena sesuatu hal yang udah lama terjadi gitu loh. Kayak kan banyak tuh orang-orang yang kayak di Twitter misalkan kita cancel dia soalnya waktu dia 2013 dia bercandanya tentang homofobik gitu. Iya. Di 2013 kita masih sangat-sangat santai dan gak ada LGBTQIA+ gitu loh. Iya ngerti. Jadi gue bukannya membenarkan lu boleh bercanda homofobik pada waktu itu, enggak. Iya. Tapi pada waktu itu nggak dipermasalahkan dan kenapa sekarang dipermasalahkan itu kan kayak sebuah apalagi kayak udah lewat lama itu gitu makanya ya. jadi kayak udahlah nggak usah ada regrets dan yang kayak ya udah dia melakukan itu tapi kan orang berubah. Maksudnya kayak nggak selamanya copet jadi copet, mungkin jadi pembunuh gitu kan. Gimana Lu gitu? tadi mau berubah ya? Iya gue mau berubah tapi nggak jadi. Gak jadi soal gue aneh ngomongnya, sorry ya. Iya. Kan copet nggak selama jadi copet. Bener, bisa Jadi begal cepot, sih. iya. cepot. Aduh, thank you banget guys udah nonton. Belum. Oh, belum. Aduh, ayo dong. Nih, apakah kalian punya pengalaman tentang keputusan tepat yang kalian ambil di detik-detik terakhir? Kayak misalnya kayak ada job, terus kayak ambil nggak nih? Aduh tapi gue udah ambil job yang lain. Ambil aja deh.
Tiba-tiba, untung aja gue ambil. Anjing, detik-detik terakhir. Iya. Ini sih pilih keluarga ini, gue hampir salah. Ceritain lagi waktu lo ngobrol sama Tuhan tuh. Jadi gue sebenarnya udah turun yang ke keluarga ini. Oh ada arah gitu ya, ada jalan ya? Gue kesini aja deh gitu. Angin, bawalah. Diriku. Enggak, jadi enggak tahu gue keputusan di detik-detik akhir gitu ya. Contoh dong, contoh. Iya last Iya, thank you udah jelasin pakai bahasa Inggris ya. Keputusan akhir, last minute last gitu. minute. Iya benar, tapi contohnya apa misalkan? Kalau pakai bahasa Rusia gimana? Iya, Ojerim. Apa aja lu Ja? Misalkan Ja. Kayak mau keluar dari suruh tendang tapi nggak jadi gitu. Ya kan last minute decision kan. Itu nggak last minute sih. Itu nggak last minute, itu udah 2 tahun. Iya 2 tahun gue tahan nih ngentot nih emang. Nao cabut, Ales cabut, anjing cuman gue yang bertahan. Katanya mau bareng lu bang. Gitu. Oh jatuh. Katanya see you on top. Iya anjing. Gue yang ngetop sekarang lu nyai di sea. Sea, laut. Iya, di laut. Iya gitu. Ales tuh. Ales benar. Lu kan tahu gue ngomongin Ales? Iya. Soalnya kalau Nao di land. Lah, emang tahu nggak di Sea ya? See juga See tuh kan. juga. Oh, iya. Jadi see you guys on the next episode. belum juga. Belum. Last minute decision. Nggak ada ya udah. Apa keputusan yang pernah diambil pas marah? Wah, Gue dulu. wah. Cinta lagi sih kalau gue. Sorry ya. Gak apa-apa. Lu Kalau kan gua- emang ini. Apa ya namanya? Bucin. Bukan. Bucin 2. Hopeless romantic. Oh, gue kira film. Bucin 2. Iya tuh film gak jelas. Lanjut. Kalau gue waktu itu ketika marah, gue selalu bilang kayak, ya udah kalau nggak suka putus aja. Diputusin. Terus gue nyesel banget sekarang. Gitu Itu sih. ya, itu ya. Itu keputusan Kalau gue. Gitu. Tapi untungnya gue kalau marah nggak pernah kayak keputusannya kayak nonjok muka lu. Gitu. Jangan dong, kan gue gak tau di situ. Sampai bengkak. Jangan, sakit tuh, iya, Nggak iya. pernah. Untungnya gue nggak pernah yang emosionalnya sampai Wah, ancur-ancurin. gue dulu sampai kayak abusive kayak gitu sih kak. Ke siapa? Adalah. Kasar banget lo. Lah, ya iya makanya kan keputusan yang diambil saat marah. Oh iya. Maksudnya kayak gue tuh ini udah beberapa tahun lalu gitu loh. Gue tuh yang menyadari kayak satu sayang barang gue. Kedua ini tuh bisa diredakan kok amarahnya gitu loh. Dengan cara apa? Mukul dia. Apa? Es krim. Es krim ya iya. Pedal pop kan. Pedal pop. Ya sama disepong ya. Ya. Saya kayak simple aja. Lu liat gue bete. Pokoknya ya aman. Gue lupa kok tadi kita berantem tentang apa. Cowok tuh hal simple. Simple banget. Anjing. Apa atau kayak kasih pap tete dikit itu udah kayak senyum-senyum pasti. Lain kali jangan gitu. Sumpah cowok itu Cowok itu gampang banget. creature yang paling gampang di Taklukan. Misalkan kita lagi, ya aku nggak suka tadi kamu nyapa dia. Sorry, ya udah. Jangan lagi. Gitu kan. Iya kalau misalnya nih kayak, aduh sayang mobilnya nabrak. Kok bisa nabrak sih? Iya. Ya udah nanti malam kita nginep ya. Ya udah nggak apa-apa aku ke bengkel besok. Aku ke bengkel besok. Nggak mobil doang itu mah. Mobil kalau mau hancurin aja sekalian. Sekali lagi boleh. Terus nginep lagi ya? Nginep seminggu. Nggak, dulu gue marah tuh kayak gitu. Jadi marah keputusan memang makanya kenapa sekarang konsepnya adalah jangan mengambil keputusan ketika lo lagi marah. Gue sekarang udah beberapa lama ini, udah 16 tahun inilah. Lama banget tuh. Lumayan. Nggak, gue tuh kalau lagi marah atau lagi emosi atau lagi bete, gue tuh selalu ngomong bentar, gue lagi marah atau gue lagi emosi dan ini perasaan gue lagi nggak bagus banget untuk diajak ngobrol dan gue takut ngomong hal-hal yang gue nggak maksud dan nyakitin elu dan Tapi kita karena berantem. emosi. Iya, jadi sabar dulu ya, jangan ngomong sama gue dulu ya. Oke. Dan gitu gue bisa tuh di dalam hubungan gue tuh gue diem dulu berapa lama. Misalnya gue ceweknya, cewek lu lagi marah, lu terus lu ngomong kayak gitu. Sayang, jangan ngomong dulu ya, aku lagi marah jadi kayak takut ngomong hal-hal yang nggak baik aja. Oke, berarti berapa lama? Sabar aja udah. Udah belum? Terakhir Udah gitu gue tusuk. Udah belum? Gue tusuk bibirnya tapi bibir sama lidah nyangkut ya gitu supaya dia nggak bisa gitu kan. Terus dia kan apa mau sepong gitu. Ya Terus udah gua buka boleh. lagi. Nggak, jangan kayak gitu. Jangan kayak Lu gitu. juga harus mengerti. Maksudnya, nah kalau yang nggak bisa ngertiin itu gue secara kasar mungkin ya Blok bisa gue dulu. tinggalin aja. Oh, oke. Ya maksudnya kayak ya kalau atau enggak blok atau enggak mute atau enggak gue matiin HP gue dan segala macam. Itu bukan karena gue marah dan gue nggak mau ngomong lagi, bukan gitu. Tapi lu butuh waktu untuk Gue butuh menenangkan iya diri. yang kayak gue mikir kira-kira ini kenapa, apa yang bisa gue perbaikin dan segala macam. Karena gue udah pernah lewatin si fase-fase tai lah suka-suka lu gitu, gue udah lewatin
bentak udah lewatin ya. Gue bentak, gue dibentak, kita bentak-bentakan. Kita bentak anak orang itu sering. Kita lagi jalan, ngapain naik sepeda gitu kan. Pulang lu tong. Iya gitu sering. Nah jadi kayak udahlah. Jadi banyak banget kalau kita ngomongin keputusan yang saat marah, banyak banget lagi yang gue sesalin. Tapi kan gue gak punya nyesel. Jadi kayak gak ada. Oh gak ada ya? Gak ada. Oke. Tapi kalau gue ya sekarang juga keputusan gue selain keputusan yang gue ambil saat marah, keputusan yang gue ambil saat gue seneng juga itu gue mikir-mikir lagi. Wah. Misalnya seneng nih, wah duit gue baru tahu nih gajian. Biasanya tuh gue kalapnya di belanja. Tapi kali ini gue kayak nggak ambil keputusan yang kayak beli gampang lah nanti. Itu gue tahan. Jadi gue tabung dulu. Abis itu pas udah akhir bulan beli. Sampai kayak anjing duit gue habis. Anjing cuma ditunggu akhir bulan. Akhir bulan. Ya tapi nggak langsung. Nggak langsung. Karena siapa tahu akhir bulan ada apa? Oh ada duitnya. Nah iya. Kok akhir bulan gue masih aman-aman? Beli. Nah baru abisin. Tapi gitu juga. Jadi ketika marah lu harus ambil keputusan yang tenang. Ketika senang lu juga harus ambil keputusan yang tenang. Itu iya lagi. Nah kayaknya udah habis nih waktunya. Iya nih. Yang ketiga. Oh iya gue belum baca. Oh yang ketiga. Jika saat ini kalian dipertemukan oleh diri kalian sendiri saat umur 17, 20, 22-an deh. Apa yang akan kalian lakukan? Jadi misalnya SMA baru mulai kuliah. Loncatnya nggak enak nih. 17, 20, 22-an. Iya kira-kira 17 sampai 22-an. Nah 22 nih mohon maaf masih 4 tahun lalu nih gue. Masih deket banget nih. Ya udah berarti 10 sampai 12-an. Nah itu adek. Jangan nonton porno kakaknya terus ya. Satu tera tuh anjing. Banyak banget. Enggak ya di umur 17 maksudnya SMA lah ya. SMP SMA gitu. Lu kalau ketemu gue sih pasti nanya, loh kok kita bisa ketemu? Pasti kaget dong. Iya kan. Gue bilang kayak, Marco ya yang ganteng. Bener. Gue sih boost ego gue sendiri. Kagaknya tuh dulu gak jelek ego. Cewek lo aja yang agak kurang gitu kan. Nggak, tapi kalau gue beneran ketemu, gue bilang kayak, lu harus ambil semua opportunity yang ada. Karena dulu waktu gue SMA, gue fokusnya ke basket, gue ikut klub, gue basket gitu. Sampai kayak gue diajak nongkrong, gue nggak mau. Gue diajak dugem, jadi gue telat gitu. Late bloomer, late night show ya. Late night show bener ya, sama James Gordon kan gitu. Itu nih James Gordon. Gordon anjing, gue nengok lagi. Gue kira ada apa tai banget. Ketipu gue. Tapi itu gue mendingan ambil semua opportunity, jangan terlalu ambis ketika masih muda. Maksudnya ambisius boleh, tapi lu harus ambil semua keputusannya secara tenang. Gitu. Jadi kayak misalnya gue diajakin nongkrong waktu itu, harusnya gue ambil biar gue lebih banyak temen. Iya benar. Gitu. Ketika gue di pacaran, gue telat. Gue dikejar-kejar tuh, sampai keringet dingin. Gue nggak mau. Telat. Iya, gue ambil harusnya tinggal. Ya udah ada cewek mau deketin gue, ya udah gue deketin. Oh iya lagi harusnya lo udah punya anak nih sama dia. Iya ya. Iya, goblok. Ya soalnya nggak apa-apa kan kalau tapi di universe lain nih Marco di 2 tahun dia nggak takut, dia kayak nggak takut tapi masih kayak sekarang. enggak dong. Lebih bagusnya kayak gue sebenarnya suka sama lu gitu. Cowok banget tuh. Papi Ai sih punya BMW banyak. Kok pakai Ai sih? Marco versi lain tinggalnya di Pik, kenapa? Kenapa emang orang Marco Wijaja ya? Wijaja. Iya kan? Yang punya ini apa bintara itu ada. Nah kalau gua tuh waktu itu kalau gua bisa ngomong bintaro apa jing? Apa sih yang bikin bangunannya? Sinarmas. Bukan Sinarmas, selain Sinarmas apa? Apa? Bukan. Agung Podomoro. Bukan. Harmoni. Pembangunan Jaya. Kan Jaya. Wijaya. Oke. Jaya Wijaya. Ya di Papua tuh. Kalau gue sih, gue ketemu gue waktu SMA atau SMP gitu. Kaget dong. Loh, kok bisa ketemu gitu? Iya kan. Terus nanti dijelasin, nggak bang buat konten doang gitu kan. Disuruh duduk, habis itu duduk. Habis dia duduk, gue yang berdiri. Ya kan? Nah, duluan ya bro, mau ngapain? Syuting kan? Serius goblok. Enak dah ngayal gini, gue suka banget. Time travel. Iya terus kayak hilang. Kemana dia tuh, gue sini lagi. Jadi kak, tadi gue ketemu dah sama iya gitu. Nah terus pasti gue tanya kakak lu mana gitu kan. Gimana kalau dia anak tunggal ternyata.
Enggak dong. Enggak ya? Gua yang anak tunggal mungkin. Jangan enggak. Ya enggak, skip dulu. Enggak nih, misalkan gue ketemu gue SMA Lagi dugem. Iya lagi dugem. Mabuk mulu lo gitu kan. Ditoyor palanya. Liver gitu kan. Liverpool gitu. Iya, terus kita dukung Liverpool di. Iya, Enggak, gue tahu sih. Gue cuma bakal ngomong jangan takut dan jangan nunda. Udah itu doang. Terus Marlo yang waktu muda, siapa sih lu anjing? Enggak apa-apa. Iya lagi nyimeng. Siapa sih lu anjing? Udah legal Pak di era ini. Anjing, alternate universe ini bagus banget gitu Lu kan. tinggal di situ ya? Iya. Lu bilang, Lu yang balik dah. lu bilang ini ada jam, lu pencet balik. Iya, lu pencet. Lah, lu siapa? Iya, anak kecil. Ini jangan imajinasi. Iya, panjang banget. Enggak, maksudnya gue bakal bilang jangan takut dan jangan nunda apapun yang lu mau. Sama jangan menyerah ya. Enggak, nyerah boleh kadang-kadang itu aman aja. Karena orang punya ke kinerja masing-masing. Tapi nunda sih menurut gue ngerasa gue nunda banyak hal banget yang kayak udah telat lagi kalau gue melakuin sekarang gitu loh. Oh, oke. Sama yang lu harus yakinin 100% ya, jangan ambil setengah-setengah. Iya, nah itu kenapa gue bilang jangan takut, udah gas aja bos, gas aja. Enggak, dan gue baru yang kayak kita komparasi gitu, capeknya gue waktu SMP SMA sama capek gue sekarang nggak ada apa-apanya lagi waktu SMP SMA. Iya, tapi lu banyak ngeluh sih. Nah iya makanya bayangin kan di nggak ngapa-ngapain aja gue ngeluh. Bocah banget. Anjing lu namanya gue SMP SMA anjing kayak lu, saya mapan saya siap SMP SMA ini, nggak ada yang gitu kan. Makanya jangan masuk BINUS. Bro Cambridge. Udah dibilang OL aja. Gue juga gak mau ibu yang nyuruh. Iya ibu tuh gak mau kamu kayak Karyo Karama sama gitu sampai kelar di OL. Lu anjing. Serius ibu ngomong kayak gitu. Tapi ayolah iya sih. sekali-sekali lah satu yang ke sekolah Loba, internasional gitu. Gue kayak anjing yaudah aku milih ya. Iya. Gue pengen ke itu. Master ya? Lu diantar sama Master ya? Dan iya berantem. Gue pernah sama sopir gue waktu itu gara-gara dia ngomong ke teman-teman sopirnya kalau cewek gue mantep. Terus gue keluarin besoknya. Saya dengar dari Mas ini supirnya Yang Arfi lain, gitu atau ya Pak. Mas ngomong apa tentang pacar saya? Enggak ngomong apa-apa. Mantap. Udah mulai sekarang gak usah kerja lagi sama saya. Loh, tapi kan saya emang kerjanya Sama ibu. buat ibu. Saya bilang ke ibu, Mas gak usah kerja. Tapi beneran dikeluarin habis itu. Oh iya ya. Itu kan gara-gara gue berantem tuh. Oh masa sih? Iya. Dari jalan pulang gue keluarin. Terus yang itu Untung gak siapa? ditabrakin sama dia. Enggak, udah di masuk komplek itu gue keluar. Masa iya kalau di BSD Plaza jauh juga. Dikeluarin terus kayak di film-film action guling-guling. Enggak dong, emang terus dia dia kayak anjing. anjing sih kenapa ada tembak-tembakan. Terus dia anjing, udah gue ke masa yang itu aja. Nah, udah mulai ngaco ya, nih, udah mulai ngelantur. Ya gitu guys, jadi penyesalan, konsekuensi. Nah kalau kalian ceritain dong keputusan terbaik apa atau terburuk apa yang kalian pernah ambil di komen. Biar kita diskusi aja. Iya. Udah. Oh iya gitu aja. Iya, terus Supaya lu nantinya kayak beberapa tahun kemudian lu bisa reflect bisa kayak, baca ya. anjing gue masih lagi bodoh kayak gini. Nggak ada yang tahu. Atau mungkin kayak buat orang anak-anak yang masih kuliah atau SMA gitu. Lu Kuliah. kalau ada pertanyaan, Kuliah. enggak kuliah. Gitu. Pemalu anjing, pemalu. Lucu juga pemalu, lucu banget anjing buat gue. Ya maksudnya kalau kalian misalkan kayak mau tanya-tanya yang kayak tanya-tanya gue ngomong apa sih? Gue halu banget. Iya gue nggak tahu tanya-tanya apa. Gue nggak tahu otak lu ngomong apa. Ya tanya-tanya tentang SMA. Karena gue ngomong tuh mulai SMA dan kuliah. Kayak gimana nih cara membagi waktu atau cara apa atau mungkin kayak cerita aja. Ini kan bukan quarter life lo. Hah? Ya makanya karena bukan quarter life, lu tanyanya di yang episode sebelumnya. Yang quarter life. Ya kenapa sih emang cerita kan gak harus di quarter life. Boleh cerita di mana aja kalau bisa di Twitter kalian sendiri aja. Aku kenapa? Nggak ada yang jawab. Follow-nya cuma 15. Akun bodong soalnya. Buat yang like bokep doang loh. Itu akun gue ngentot. Oke deh. Semoga kalian semua sukses. Amin. Oke. Aku gak tahu kenapa sukses. Suka anjing. Ya emang gak boleh gue juga ngomong. Thank you semuanya. Bye-bye.